Oke, kali ini kita akan membahas sebuah soal dua alat pemanas listrik apabila digunakan secara sendiri-sendiri akan membutuhkan waktu masing-masing 15 menit dan 10 menit untuk mendidihkan air satu panci. Apabila keduanya dihubungkan secara seri dengan sumber GGL yang tetap akan mendidihkan waktu berapa lama gitu. Misal ini ada sebuah pemanas air 1, di sini ada pemanas air 2, di sini ada pemanas air 3. Nah, pemanas air 1 butuh waktu 15 menit untuk mendidihkan air. 15 menit. Sedangkan pemanas 2 membutuhkan waktu 10 menit untuk mendidihkan air. Nah, kemudian kedua pemanas ini dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan sumber GGL yang tetap, berapa lama waktunya kan gitu. Nah, kan gini. Nah, ingat di dalam sebuah pemanas listrik itu pasti ada yang namanya elemen listriknya. Elemen listriknya itu biasanya berupa hambatan gini. Nah, kemudian yang ketiga ini kan berarti dia di seri kan. Nah, kan gini. Ini R1, ini R2, ini R1 dan R2. Kan. Kemudian ini dihubungkan dengan sumber GGL yang sama. Misal sumber GGL-nya kayak gitu. Ini sama semua sumber GGL-nya sebesar V misal. Sebesar V. Nah, gitu. Oke, ingat, energi untuk mendidihkan air, berarti kalau energi untuk mendidihkan air itu kan berarti kalor kan, energi kalor. Berapa besarnya? M, C, delta, T, itu kan. Berarti energi untuk mendidihkan air di setiap panci ini kan sama kan. Karena air yang digunakan sama, kemudian perubahan suhunya juga sama kan. Perubahan suhu untuk mendidihkan air itu kan dari 0 sampai 100. Nah, sehingga Q1 kan sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu kan. Nah, karena di soal ini kan kasusnya pemanas listrik kan ya. Berarti untuk memanaskan air, dia menggunakan energi listrik. Gitu kan. Oke, berarti Q ini kita ubah menjadi energi listrik. E1 sama dengan E2 sama dengan E3. Gitu. Oke. Nah, sekarang energi listrik itu samanya gimana? Energi itu kan daya kali waktu kan gitu, sama dengan P2 kali T2 sama dengan P3 kali T3. Oke, sampai sini oke. Nah, sekarang daya itu kalau hubungannya sama tegangan dan hambatan, kita pakai persamaan yang ini, P1 kuadrat per R1. Oke, kali T1 sama dengan P2 kuadrat per R2 kali T2 sama dengan T3 kuadrat R3 kali T3. Nah, ingat di soal ini dihubungkan secara seri dengan sumber GGL yang tetap. Berarti sumber GGL-nya ini sama semua kan? Kalau sama boleh kita coret. Sehingga persamaannya tinggal T1H. Mana ini kursornya? T1 per R1 sama dengan T2 per R2 sama dengan T3 per R3. Nah, oke, sekarang kita dapat persamaan ini. Nah, kita masukkan T1-nya 15 per R1, T2-nya 10 per R2, T3-nya dicari T3. Nah, R3 itu kan rangkaian seri R1 dan R2. Berarti R3-nya kita ubah R1 plus R2 gitu. Oke. Nah, cara mengerjakannya kita ambil dulu dua persamaan ini. Kita ambil dulu. Berarti kan 15 per R1 sama dengan 10 per R2. Berarti R1 sama dengan 15 per 10 R2 atau berapa? 3 per 2 R2. R1-nya. Nah, sekarang kita ambil persamaan yang ini. Kita tinjau. Berarti 10 per R2 sama dengan T3 per R1 plus R2.
kita tulis lagi. Nah, R1-nya ini kita masukkan ke sini. T3 per 3 per 2 R2 plus R2. Berarti 10 per R2 sama dengan T3 per, ini jadi berapa? 5 per 2 R2. Nah, R2-nya bisa kita coret. Itu kan. Sehingga T3 sama dengan 10 kali 5 per 2 sama dengan 25 menit. Nah, ternyata waktunya jadi lebih lama kalau di seri gitu. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya. Ini cara cepatnya. Kalau kedua pemanas ini dihubungkan secara seri, kalau mau nyari T3 tinggal dijumlahkan saja T1 plus T2. Sedangkan kalau dihubungkan secara paralel, berarti T3-nya adalah sama kayak nyari hambatan pengganti resistor paralel, sebenarnya sama. Berarti kalau langsung cepat T1 kali T2 per T1 plus T2. Ini kan mencari R paralel kan, ini sama. Sekarang kita coba kalau rangkaiannya di paralel. Berarti T3-nya kan sama dengan T1-nya 15, T2-nya 10 per, jadi 150 per 25 sama dengan berapa ini? 6 menit. 6 menit. Oh, ternyata kalau di paralel waktunya lebih cepat. Kenapa kok bisa gitu? Nah, ingat persamaan daya itu gimana? P itu kan sama dengan, kalau daya hubungannya sama tegangan dan resistor ya, P kuadrat per R. Nah, ketika di seri berarti kan R-nya semakin besar kan? R-nya semakin besar. Kalau R-nya semakin besar, berarti P-nya akan semakin kecil karena berbanding terbalik kan? Oke, sedangkan P itu adalah energi dibagi waktu. Nah, kalau P-nya semakin kecil, berarti waktunya akan semakin besar. Jadi, dia butuh waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air. Nah, sedangkan kalau R-nya semakin kecil, berarti dayanya kan semakin besar. Itu kan, daya itu sendiri tadi E dibagi T, energi bagi waktu. Kalau dayanya semakin besar, berarti waktunya semakin kecil atau waktunya semakin singkat. Dia lebih cepat mendidihkan air. Cepat mendidih gitu. Kalau di paralel. Nah, seperti itulah kurang lebih.